Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin. warahmatullahi Puji wabarakatuh. syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya. Kita masih diberi nikmat sehat dan waktu luang untuk menghadiri acara webinar Integrasi Ilmu dan Agama atau WIIA pada sore hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW atas perjuangan dakwah beliaulah nikmat iman dan ilmu dapat sampai kepada kita umatnya hingga hari ini. Nah, untuk menambah keberkahan untuk menuntut ilmu pada sore hari ini, marilah kita awali dulu sesi WIA pada kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Allah. perkenalkan, saya Amrina Rosyada, moderator webinar sore hari ini dan akan membersamai para peserta sekalian selama kurang lebih 1 jam ke depan hingga pukul 5. Nah, webinar Integrasi Ilmu dan Agama bulan ini mengangkat tema besar yaitu Islam dan Ilmu Peternakan. Dan tema sore ini yaitu pangan yang halal, toyib, dan efektivitas kerja. Nah, pada sesi kali ini kita telah dibersamai oleh Profesor Insinyur Yuni Erwanto, SPT, MP, PhD, IPM. Beliau merupakan dosen Departemen Teknologi Hasil Ternak, Fakultas Peternakan Universitas Gajah Mada. Betul nggak, Prof? Nggak? Kemudian area kepakaran beliau yaitu di bidang teknologi hasil ternak dengan research interest yaitu food safety and halalness of animal products. Nah, latar belakang pendidikan beliau S1 dan S2 ini dari Fakultas Peternakan UGM, sedangkan S3-nya didapatkan dari United Graduate School Kagoshima University di Jepang. Baik, langsung saja. Ini Baik, langsung saja kepada Prof. Yuni Erwanto. Kami persilahkan selama 30 menit ke depan. Monggo, Prof. Baik, terima kasih Mbak Amrina dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrata a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas kullu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bersua bersama walaupun lewat media Zoom gitu ya, tidak mengurangi makna pertemuan untuk kita mengkaji hal-hal yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang semoga kemudian kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Dan spesial tema pada sore hari ini terkait dengan dunia peternakan dan dunia pangan. Karena dunia peternakan itu ya identik dengan dunia pangan dan dunia makanan masa depan. Ya. Kalau dunia pangan masa lalu mungkin selalu berbicara terkait dengan sumber-sumber pangan yang bersifat nabati gitu ya, beras, jagung, dan yang lain-lain. Tetapi perlu diingat bahwa eh, peran dari produk-produk hasil peternakan itu menjadi sangat penting untuk mensukseskan, mencerdaskan masyarakat kita. Karena ya protein hewani bagaimanapun eh, lebih baik dari protein yang nabati gitu ya, untuk kecocokannya pada manusia. Saya akan izin share ya slide gitu ya, mungkin nanti sambil kita diskusikan agar kemudian slide ini bisa menjadi sedikit panduan bagi kita dalam berdiskusi dan juga memaknai makan kita terhadap ya yang baik, terhadap ya produktivitas kerja kita, kesehatan kita gitu ya. Dan selama ini kita melihat ternyata yang sakit dalam artian sakit degeneratif ya,
dialami tidak hanya oleh mereka-mereka yang berumur balita atau berumur apa ya di atas 50 tahun ya, tetapi juga dialami oleh mereka-mereka dalam umur yang seharusnya masih dalam kondisi sehat. Kenapa itu terjadi? Karena pola makan yang tidak tepat gitu ya, pola hidup dan pola makan yang tidak tepat. Nanti kita bisa bersama-sama coba mengurai gitu ya, mengapa itu terjadi gitu ya, dan bagaimana proses-proses di dalam tubuh manusia yang kemudian itu menjadikan kita eh, ya tidak sehat gitu ya atau sakit. Saya bisa dibuka ya share ininya. Oh iya, baik. Sebentar, Prof. Monggo, Prof. Sudah bisa? Ya, sudah dibuka ya. Siap. Alhamdulillah sudah kelihatan Prof Juni. Ya, oke, baik, terima kasih. Sama-sama Prof. Jadi pada sore hari ini kita ingin berdiskusi ya terkait dengan makanan yang halal, thayyib, untuk meningkatkan produktivitas kerja gitu ya. Nanti saya akan memaparkan beberapa slide. Dan kita itu sebenarnya sangat sayang ketika bonus demografi kita, masyarakat kita itu yang jumlah usia produktif itu paling banyak gitu ya sampai di 2030, 2035. Tetapi ketika mereka itu tidak melakukan produktivitas kerja yang baik, hasil kinerja yang sesuai dengan target-target yang harus dicapai, maka secara nasional kita akan rugi. Misalkan gini nih, katakanlah produktivitas kerja kita masing-masing itu eh, ibaratnya negara lain itu selesai sehari, kita selesai 2 hari gitu ya. Maka dalam berarti kita akan ketinggalan kalau setahun jadi 2 tahun. Kalau 5 tahun jadi 10 tahun. Kalau 10 tahun kita akan ketinggalan 20 tahun. Gitu. Jadi kenapa ini sangat penting untuk mengelola kesehatan kita, mengelola pangan kita, gitu ya. Banyak kejadian-kejadian sekarang itu umur berapa Mas? 40 sudah kena gula, gulanya 300, sudah kena kolesterol yang sangat tinggi gitu ya. Itu terjadi gitu ya. Oleh karena ini sebagai hal yang mungkin perlu kita pelajari bersama gitu ya. Salah satunya adalah pola makan. Nah, syarat utama pangan secara umum itu ya, pangan secara umum itu eh, ya harus aman, sehat, utuh dan halal. Aman itu ya terbebas dari kontaminasi mikrobia. Sehat itu ya mengandung banyak zat gizi yang berguna untuk kesehatan dan pertumbuhan tubuh, termasuk sehat di situ adalah berguna dalam mengatur pola kerja kita, pola energi kita, pola eh, apa itu kegiatan-kegiatan kita gitu ya. Sehingga kita akan seimbang di dalam mengkonsumsi makanan itu sehat. Kemudian utuh itu artinya juga tidak cacat, tidak jelek dan yang lain-lain. Dan halal ini menjadi sangat penting. Nah, pemaknaan di dalam Islam itu yang disebut makanan adalah ya ke semua hal itu. Ya, tidak hanya halal tetapi dalam Islam juga thayyib.
Halal dalam pengertian kita, agama kita adalah sesuatu yang diperbolehkan dalam agama Islam menurut syarak. Sedangkan toyib makanan yang sehat. Proporsional tidak berlebihan itu juga termasuk dalam kategori toyib. Tapi kita jarang sekali melakukan pengukuran-ukuran. Kalau di kantin-kantin luar negeri itu, misal saya pernah hidup di Jepang itu, bahkan di kantin-kantin sekolah, kantin-kantin kampus, itu sudah ditulis itu ya, eh, kandungan nutrisinya ini, energinya berapa gitu ya, protein berapa. Kemudian aman untuk dimakan dan tentu saja halal. Jadi halal dan thayyib kalau gampangannya adalah halal dan kemudian sehat dan menyehatkan gitu ya. Nah, kemudian setiap muslim dalam hubungannya dengan makanan mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa makanan tersebut itu harus aman, harus halal, harus sehat dan layak dikonsumsi, gitu ya. Jadi kita harus ya dalam kehidupan sehari-hari pola makan tidak sekedar yang penting makan. Sehingga kalau yang penting makan mungkin ya atau mungkin ada prinsip hidup untuk makan atau makan untuk hidup. Ya, itu kan beda gitu ya. Sehingga ada juga kaidah yang seorang penulis di UK atau di negara Eropa itu mengatakan bahwa jadikanlah makanan sebagai obatmu gitu ya. Jangan sampai ketika kita pola makan sehingga menjadikan obat sebagai makanan. Maka jadikanlah makanan itu sebagai obat untukmu agar tidak menjadikan obat sebagai makanan untukmu. Itu. Nah, ini kita pelajari bersama-sama. Ya. Nah, kalau kita eh, merujuk yang lebih luas lagi ya permasalahan pangan ini, kalau diabaikan ya bisa juga menjadi ya kehilangan reputasi jadi buruk karena mungkin makanan-makanan di sini tidak layak, tidak hanya untuk kita, tapi boleh jadi juga tamu-tamu, orang-orang yang wisata di tempat kita, gitu ya, bisa mengakibatkan usahanya bangkrut, gitu ya, bermasalah dengan hukum dan penjara dan yang lain-lain. Misalkan kita tidak menyediakan yang sehat, mengandung mikrobia yang menyebabkan kematian. Kan kasus-kasus pangan di Indonesia itu sangat banyak, tetapi tidak terekspos, gitu ya, tidak terekspos. Misalkan orang ketika kemudian diare merefer kepada, oh kalau diare ini penyebabnya adalah kelelahan. Tapi sebenarnya ada juga penyebab dari makan lebih tinggi. Kemudian itu juga akibatnya bisa produktivitas kita turun, ya tidak bisa kerja, perlu biaya rumah sakit, sakit dan menderita, bahkan bisa cacat permanen, atau bahkan dalam hal yang fatal menjadi kematian. Ini ketika kita salah ya, di dalam memilih makanan dan juga akibatnya itu panjang gitu ya. Kan sangat sayang itu makanan yang harusnya menjadi obat malah kita bisa berakhir dengan obat menjadi makanan. Nah, landasan makanan halal dan thayyib itu sudah jelas ya. Di dalam kenapa Islam itu sangat memperhatikan gitu ya, atau agama-agama samawi sebenarnya di dalam kitabnya Halal Haram Syekh Yusuf Al-Qardawi itu kan sebenarnya semua agama samawi itu memperhatikan makan. Ada regulasi-regulasi di dalam makan. Termasuk di dalam Al-Quran, kata halal itu disebutkan 15 kali. Sedangkan kata toyib ya, yang berkaitan dengan makanan disebutkan 8 kali. Ini baru halal dalam konteks yang zatnya. Tapi dalam hal konteks bagaimana mendapatkannya, kita menjadi tenang pikirannya dan yang lain-lain itu lebih luas lagi. Kemudian ya dalam hal khusus Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita ya ayuhan nas, hai sekalian manusia. Kenapa perintahnya bukan ya ayyuhalladzina amanu? Mungkin ini sesuatu yang sebenarnya Allah ingin kebaikan ya untuk semuanya. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi. Makanlah mimma ya apa-apa fil ardi yang ada di dunia ini yang dihamparkan halalan yang halan toyiban itu
dan thayyib wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Dan janganlah kita ikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum, sungguhnya setan itu adumu. Setan itu juga cerdas ya, sehingga dia bisa apa itu mengelabui manusia dalam banyak hal. Termasuk makanan yang terakhir itu gara-gara makan ya di Subang ada 10 orang mati meninggal dunia karena minum oplosan. Ya, ini kan sesuatu yang tak lihat, saya lihat namanya itu ada yang namanya Muhammad, ada yang namanya itu Nasrul atau siapa, pokoknya nama-nama Islami itu ada itu di berita Subang mungkin seminggu 2 pekan yang lalu ya. Itu orang mati karena minum oplosan dengan nama-nama yang sangat Islam. Betapa orang tuanya ini sedih ya memberikan nama yang sangat baik, tetapi perilakunya dalam hal makan itu dan hal makan minum itu kemudian tidak memperhatikan. Sampai fatal kemudian meninggal dunia umurnya masih muda. Rata-rata ya pasti di bawah 40 tahun itu ya dari beberapa desa di Subang itu. Gara apa? Gara-gara minum. Berarti apa? Dia mengikuti langkah-langkah setan. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara masalah makanan itu kemudian diikuti wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwun. Karena boleh jadi dari cara makan, cara minum itu setan pun bisa masuk di situ gitu ya. Nah, maka halal adalah syarat pertama makanan bergizi menurut Al-Quran yang mengandung arti ganda yang tidak diharamkan secara fikih dan diperoleh dari nafkah halal atau tidak melanggar. Jadi arti kata halal ini dalam bahasa yang lebih luas dia tidak sekedar halal dalam hal zatnya tetapi juga cara mendapatkannya. Gitu ya. Lizati ligoiri zati gitu ya. Baik zatnya itu secara fikih juga harus halal tetapi cara mendapatkannya. Nah, ini kan kita bisa terjebak. Sudah yang dimakan haram, cara mendapatkannya haram. Ya, misalkan nih, dia kecanduan minum, dia kecanduan narkoba gitu ya. Yang diminum, yang dimakan adalah haram secara kaidah. Karena kecanduan kemudian dia melakukan kejahatan gitu ya. Nah, ini bisa terjadi. Orang yang tadinya ada, ya Rasulullah aku ingin apa itu, ingin berbuat minum saja gitu ya. Ingin kan minum kan ringan gitu ya dosa. Tapi setelah dia minum ternyata dia juga melakukan perzinaan, dia juga melakukan pencurian gitu itu. Ternyata rentetan dari makan itu kemudian berakibat panjang gitu ya dari hanya sekedar minum, kemudian berzina, kemudian mencuri, terus apalagi ketagihan. Makanan itu bisa menimbulkan ketagihan. Narkoba ketagihan bisa juga gitu ya. Orang bahkan sesuatu yang halal itu pun bisa ketagihan. Kita makan kalau nggak di sana nggak nikmat. Itu kan sebenarnya cuma masalah mulut. Mulut kita itu bisa kita tampar sekali-kali gitu ya. Ditampar artinya kita batasi agar kemudian kita berlatih. Kalau kita nggak tampar mulut kita, mungkin ya oh pengen makan diikuti kemana-mana. Akhirnya boros, uangnya nggak cukup, gitu. Makan itu kan luas itu. Sedangkan syarat kedua, makanan tersebut hendaknya toyib atau baik, yaitu makanan yang tepat, yang sehat, proporsional, dan aman. Kehalalan dan toyib makanan tak lain dibutuhkan manusia untuk memperoleh tenaga. Ya, ini tenaga kan untuk kerja, menunjang pertumbuhan dan perkembangan serta menjaga kesehatan. Kerja, ibadah itu butuh tenaga. Kesehatan merupakan kesejahteraan dari badan ya, jiwa sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Tidak hanya terbatas dari gangguan secara fisik, mental, dan sosial, tetapi kesehatan dipandang sebagai alat atau sarana untuk hidup yang produktif. Kita rugi, sakit seminggu, kita tertunda pekerjaan kita. Kita sakit 2 minggu, tertunda pekerjaan kita. Para sahabat dan para salafus soleh, Rasulullah itu jarang sekali sakit. Karena boleh jadi pola hidupnya sehat. Gitu ya. Pola hidupnya sehat, jarang sekali timbul sakit. Ada orang-orang bilang katanya di zaman dulu itu, ya dokter di beberapa
apa masa itu pernah tidak begitu laku. Berarti kan pola hidup sehat itu sudah ada sejak dahulu. Hanya kita mungkin tidak mengelola itu. Banyak yang perutnya buncit ya, kalau diukur memandang lutut nggak bisa mandang lutut gitu teman banyak. Nah, sehingga perintah Islam dalam makan itu ya ayuha rasul kullu minat thayyibati wa malu solihan inni bima ta'maluna alim. Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu kerjakan. Wa malu solihan inni bima ta'maluna alim gitu ya. Sesungguhnya Allah mengetahui. Tidaklah seorang manusia memenuhi satu wadah yang lebih berbahaya dibandingkan perutnya sendiri ya. Sebenarnya seorang manusia itu cukup dengan beberapa suap makanan yang bisa menegakkan tulang punggungnya. Namun jika tidak ada pilihan lain, maka hendaknya kita mengisi sepertiga perut kita dengan makanan, sepertiga yang lain untuk minuman, dan sepertiga untuk nafas. Nah, kita sering lupa, apalagi gratis ya. Gratis itu sudah gelegean, kemudian berdiri, berdiri, makan lagi gitu ya. Berdiri, lari-lari kecil, pumpung gratis gitu ya. Kadang kita tidak mengukur bahwa perut pencernaan itu juga mesin yang dia juga butuh oli, yang dia juga butuh alirannya ini. Misal kita punya selang, selangnya kapasitasnya 1 liter, tapi selang kita paksa ya dengan tekanan tinggi, bisa jebol juga kan gitu. Itu juga manusia. Ya, walaupun tentu eh kadang kala ya imane manung gratis semangane nak pisan kok ra tuh kan gitu makanya tapi yang jelas kita harus mempelajari ilmunya agar kemudian tidak jadi kebiasaan. Nah, dan sungguh Al-Quran telah mengingatkan dalam firman-Nya tentang menjaga kesehatan dan membuang kotoran, yang artinya makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Artinya membuang kotoran itu membuang penyakit ya, membuang penyakit. Dan ini menarik ya, kalau kita di Mekah itu kita sehat karena minum air zam-zam, makan untuk jalan, gerak, dan yang lain-lainnya. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa dalam ayat tersebut Allah ta'ala memerintahkan untuk makan dan minum. Dua aktivitas yang sangat dibutuhkan oleh badan. Perintah tersebut bersifat mutlak yang menunjukkan bahwa makanan dan minuman yang dikonsumsi hendaklah sesuatu yang baik dan bermanfaat untuk manusia di setiap waktu dan keadaan gitu ya. Jangan mentang-mentang kita punya uang gitu ya, beli Indomie rebus 3, telur 3, ya toh nanti sambil bakwan, tempe, lombok 10 gitu ya. Wah, sudah perut kita ya, besok diare kan gitu. Tapi wah mumpung syukuran ini ya, habis ujian ya, kita langsung Indominya 2 atau 3, telurnya 3 diuplek gitu ya, tambah tambah cabai gitu, nanti beli bakwan sama ini. Kadang kita nggak sadar bahwa kita kemudian tertidur sementara organ pencernaan kita masih jalan gitu ya, yang berarti yang tidak sehat gitu ya. Nah, ini sebenarnya eh, apa pola makan yang sehat itu. Bagaimana kemudian pola makan yang sehat itu? Ya sebenarnya seimbang. Seimbang itu ada bagian eh, dagingnya, ada bagian telurnya, ada bagian sayurnya kan gitu ya. Ada bagian eh, protein dari nabati, ada sayur mayur, ada buah gitu ya. Dan bahkan minum susu. Itu seimbang. Kita mungkin yang sering jadi permasalahan di Indonesia itu pola makan itu rata-rata ya tidak seimbang, tetapi terlalu banyak karbohidrat. Saya kalau ke Klebengan itu sering kadang makan bersama mahasiswa gitu ya. Di sebelah lapangan Klebengan itu ada warung Padang yang nasinya itu bebas. Mereka ambil 3, ada yang ambil, saya lihat banyak-banyak ini ya. Ternyata itu ya, ya gini Pak, memang karena mungkin pada makan 2 kali sehari, wah, itu masih lumayan ya. Tapi ada beberapa daerah
pola konsumsi nasi kita itu sangat banyak gitu ya, sehingga itu tidak sehat. Kalau kita lihat ini ya, misalkan dari sisi waktu makan saja ya. Waktu makan itu seandainya akan dibuat 3 kali gitu itu ya, makan pagi ideal jam 7, jam 8, mungkin setengah 7, yang jelas 30 menit setelah bangun dari tidur ya. Bukan tidur gitu ya, tidurnya terlambat jam 12, bangun jam 6, langsung pegang HP, makan roti lagi, ngemil lagi gitu ya. Nanti mau tidur gitu ya, pegang HP sambil makan ngemil lagi gitu ya. Padahal ketika kemudian malam ini paling enggak juga idealnya itu ya 2-3 jam ya. Paling enggak 2 jam sebelum tidur itu sudah berhenti makan gitu ya. Bahkan ada orang-orang yang melakukan pola intermittent. Jadi sore itu makan jam 7, tapi besok makan jam 10 pagi gitu ya itu. Karena itu kosong atau saudara kemudian puasa gitu ya. Karena perut yang kosong ini mengistirahatkan. Sehingga namanya kerja-kerja mesin bisa ini. Makan siang juga seperti jam 12 sampai 13 ya. Jangan lebih dari jam 16, kemudian nanti makan lagi jam 17.30. Lah, kalau gratis gimana Pak? Gitu ya. Lah, kalau gratis ya ini dilema kan gitu ya toh. Nah, mahasiswa dapat makan gratis gitu. Ya bisa dititipin dulu lah. Besok dipanasin gitu ya. Ngirit kalau dapatnya sore ya untuk dipanasin besok agar seimbang. Nah, ini Kak, kadang kita harus mengukur nih ya kebutuhan kalori. Ini yang sering jadi masalah. Kenapa? Karena rata-rata kita kalorinya itu makan terlalu banyak dibandingkan proteinnya, gitu ya. Kita tidak seimbang, sehingga ketika kita makan kalori berlebihan itu nanti ada akibatnya ya. Saya akan memberikan gambar setelah ini. Tapi kita bisa menghitung sebenarnya ketahui tinggi kebutuhan kalori kita itu sebenarnya setiap hari itu bisa dihitung gitu ya. Jangan kemudian kita nggak menghitung anak-anak walaupun kita masih muda Pak, yang penting makan murah meriah gitu ya, nyanyi-nyanyi tidur. Tapi kita harus ngitung juga kalau itu dilakukan terus-menerus dalam jangka yang panjang, maka dipastikan pankreas kita rusak, hormon kita rusak gitu ya. Dan seharusnya kita bisa berusia, walaupun usia itu takdir ya, tapi usia harapan hidup itu kan pola makan juga menentukan. Yang seharusnya organ-organ kita, seandainya kita tidak, usia itu dikatakanlah takdir, tapi organnya nggak bekerja, kita ya mungkin umur 60 tapi sudah wer-wer kakinya diseret gitu itu ya. Kemudian ngomongnya sudah nggak bisa gitu ya, perutnya diangkat susah, jalan 5 menit menggeh-menggeh gitu itu. Ada nggak yang jalan 5 menit ya naik tangga itu sudah eh, apa itu teler lah, itu perlu gitu ya, perlu mengelola gitu ya, mengelola. Nah, seberapa ini sebenarnya kebutuhan kalori kita sebenarnya bisa dihitung dengan menghitung ini berat badan ideal dulu itu ya, tinggi badan dikurangi 100 itu ya. Misal tinggi badan kita 170 atau 160 gitu ya, dikurangi 100 berarti kan 60. Dikurangi berarti berat badan ideal kita berapa gitu ya. Coba nanti lingkar perutnya diukur masing-masing gitu ya. Kalau ini 60 dikurangi 10% dikali dengan 60 gitu ya, dikali 6. Berarti kalau tinggi kita 160, maka berat ideal kita 54. Misalkan seperti itu ya, atau 55 gitu ya. Nah, kebutuhan kalori dasarnya itu dengan menghitung laki-laki 30 kilokalori kali berat badan ideal gitu ya. Berat badan ideal. Kalau sekarang berat badannya nggak ideal, ya kita menghitung kalori itu yang berat badan ideal gitu ya, anunya itu. Jangan menghitung kemudian berat badan sekarang gitu ya. Nanti tambah gembrot gitu ya, berat badan ideal berapa, misal berat badan ideal 55 atau 60 kilo, berarti 60 kali 30 misalkan gitu ya, 1.800 itu dasar. Artinya kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Tapi kita kan ada aktivitas.
Karena kita ada aktivitas, maka kemudian KKT itu ya kebutuhan kalori total kita itu adalah kebutuhan dasar ditambah persen aktivitas fisik dikurangi persen apa itu faktor koreksi gitu ya. Faktor koreksinya ini kalau umurnya 40 sampai 59 minus 5% gitu ya. Kalau ini minus 10%, ini bisa dihitung gitu ya. Sehingga kalau misalkan tadi berat basalnya 1.800 misalkan kebutuhan kita, ditambah persen KKB dari aktivitas fisik. Kalau kita suka berjalan, suka berlari, anak-anak sekarang kan main game lah, main game bukan aktivitas, main HP tidak aktivitas, di depan laptop bukan aktivitas gitu ya. Kemudian ngalamun, mikir orang lain itu bukan aktivitas yang dia itu berarti aktivitasnya ya sangat kurang gitu ya, sangat kurang. Padahal ini dianggap sebagai membaca, nggak gerak toh, nyetir, berjalan. Nah ini ditambah 1.800, ditambahkan 20% dari KKB gitu ya. 20%-nya kalau dia kira-kira aktivitas sedang itu. Lah, mungkin kebutuhan kita 2.200 atau 2.400 atau 2.500. Tapi ada orang yang sehari masuk kalori 5.000. Dikemanakan kalori itu? Kan gitu. Ya kan? Nah, apa kemudian kalori itu nggak berjalan-jalan di tubuh, berjalan-jalan dan nanti dirubah gitu ya. Walaupun itu Anda makannya ketela, makannya Indomie rebus ya, 3 porsi gitu ya, nanti akan dirubah dari Indomie rebus bisa jadi lemak gitu. Ada ya, wah ini kok gula bisa jadi lemak. Itu mesinnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu membuat tubuh manusia itu luar biasa. Tidak ada pabrik ya, pabrik yang kemudian itu memproduksi lemak dari ketela gitu ya. Tapi kalau tubuh manusia bisa, gitu ya, tubuh manusia itu bisa memproduksi lemak itu dari ketela gitu, dari karbohidrat gitu. Ini saking luar biasanya manusia. Lah kita lihat nih, kemudian kita lihat nasi. Ini paham ya teman-teman sekalian, bagaimana menghitung kebutuhan kalori kita, gitu ya. Kemudian kalori nasi. Ini kalau 100 gram ya, 100 gram nasi. Nasi itu kan bukan beras ya. Kalau beras mah lebih parah lagi. Ini yang dimaksud nasi. Kalau nasi itu ya ya sudah bercampur dengan air gitu ya. Itu 100 gram setara ya 129, 110 gitu ya. Ini baru nasi. Belum nanti kalau nasinya berapa, 2 porsi ya tinggal ngitung. Maka makanan-makanan di Indonesia yang dijual itu sebenarnya kan ada tulisannya berapa kalori semua. Gitu ya. Ini contohnya itu ya. Misalkan saya arsik ini nggak paham ini. Ayam bakar ya kalau 100 gram setara dengan berapa kalori gitu ya. Kemudian daging panggang gitu ya, 70 gram 150, ikan mas pepes juga ada kalori yang di. Karena dari protein, dari karbohidrat, dari lemak semua bisa jadi kalori dengan berbeda-beda. Tapi ada hal yang karbohidrat itu termasuk yang cepat diproses gitu ya, cepat diproses dan kadangkala menyebabkan kerja dari pankreas dan hormon insulin itu menjadi lebih meningkat. Kenapa? Karena dia ketersediaannya banyak dalam waktu yang cepat, sehingga kerja dari organ harus cepat-cepat. Akhirnya kerja organ itu melemah, lama-lama melemah, sehingga terjadi degeneratif ya, karena makanan gitu ya. Tapi kalau misalkan yang protein lebih lambat gitu ya, lebih lambat prosesnya perubahannya itu, maka dia akan menjadi ya lebih sehat sebenarnya dibandingkan yang karbohidrat yang mudah di. Maka saya punya teman dulu itu sejak mahasiswa di kos itu suka minum Coca-Cola, Fanta tiap hari. Kalau minum itu kan enak, ya kan? Daripada minum air putih, kira-kira saudara milih minum apa? Dikasih Fanta sama air putih. Minum Fanta, tapi nggak sadar jangka panjang akhirnya kadar gulanya tinggi karena
dari Fanta, dari Coca-Cola itu rata-rata kan langsung glukosa gitu ya, yang harus segera digunakan harusnya. Sementara kita tidak beraktivitas, akhirnya sel bekerja, sel numpuk-numpuk, sel nggak kuat. Nah, masuk di trigliserid atau ini. Ini saya lewati sedikit, saya ingin menjelaskan di sini. Kalau konsumsi energi kita berlebihan, gitu ya, maka di dalam biokimia itu ada namanya sistem siklus Krebs ya, siklus Krebs yang kemudian walaupun dia dari gula, tetapi bisa menjadi asam lemak, bisa menjadi trigliserol, gitu ya. Walaupun dia itu protein pun bisa. Sehingga kalau kita berlebihan gula, tetap juga disimpannya pertama nanti disimpan dalam bentuk glikogen. Maka kalau saudara olahraga, gerak-gerak, ototnya sakit yang keluar glikogen. Belum bakar lemak gitu. Yang dibakar belum lemak. Tapi saudara kalau kemudian yang ingin dibakar lemak ya tambah lagi sehingga glikogennya itu habis maka baru lemak dibakar. Maka kalau kita sudah terlanjur gemuk, untuk melakukan penurunan berat badan itu kita harus menghitung energi kita yang masuk berapa, yang keluar berapa, kalori masuk, kalori keluar, kita bakar berapa. Sekarang kan sudah pakai jam sehat semua tuh, ya bisa dihitung. Oh saya sehari ini masuk katakanlah kalori berapa, kemudian saya ingin keluarkan agar kemudian yang dibakar di dalam tubuh itu lemak. Maka orang puasa itu nggak pernah akan kurus karena belum habis dibakar sudah dicok lagi. Orang harus bakar, nah kalau puasanya betul, makanannya seimbang, maka dia menjadi sehat. Tapi kalau nggak betul ya, oh, kok puasa kok tambah gemuk. Lah, kok emang turu mangan, turu mangan gitu ya. Nah, itu terjadi ketika kemudian kita tidak mengelola dengan betul gitu itu. Nah, karena itu ini menjadi penting ya, jangan berlebihan dalam mengkonsumsi kalori gitu ya, yang berakibat itu ya malam ya sudah gorengan, ya sudah Indomie rebus itu masih kemudian teh manis ya, kemudian tidur ngelekar gitu ya, energinya nggak dibuang gitu ya. Ini juga bahaya dalam jangka panjang gitu ya. Nah, mengantuk setelah makan itu juga karena itu, Bu. Jadi ada proses-proses kerja ya gitu itu yang kemudian dia harusnya karbohidrat itu bisa dimanfaatkan gulanya oleh sel tapi karena sudah penuh akhirnya nggak mampu ya harus disimpan gitu ya kemudian ini misalkan insulin mampu meningkatkan kadar triptofan ya dalam otak ya kalau insulin juga berlebihan meningkatkan kadar triptofan selanjutnya triptofan akan meningkatkan kadar hormon serotonin atau hormon melatonin yang istirahat jadi harusnya makan ngantuk, harusnya kerja ngantuk. Saudara kan ngantuk, dikasih makan lagi ya bangun lagi sebentar. Itu artinya gula-gula yang langsung bisa dimanfaatkan. Tapi karena berlebihan nanti ngantuk lagi. Akhirnya di meja itu makanan habis, tapi buku yang dibaca nggak selesai gitu itu. Kadang terjadi seperti itu. Kenapa? Pola kita tidak tepat sehingga produktivitas kita nggak nganu yang nggak bagus itu ya. Harusnya kalau kita bagus ini lulus tepat waktu menulis kan jarang nih orang Indonesia jadi penulis ya. Syah Yusuf Qaradawi itu nulis ratusan buku ya. Orang Indonesia kok jarang yang mampu nulis itu ya. Nulis buku itu jarang sekali ya. Mungkin salah satunya kita itu tidak punya kecuali budaya literasi rendah juga pola hidup kita yang mungkin kurang terkelola dengan baik. Oleh karena itu ya kita harus perbanyak asupan protein. Saya akan melompat sedikit ini yang menjelaskan pentingnya juga protein ya, hindari konsumsi makanan gula tinggi, misal kue, coklat ya cukup minum, lakukan olahraga intensitas sedang dengan asupan kalori agar tidak merasa kelelahan. Ya, asupan kalori juga tidak boleh sangat rendah gitu ya, tetapi harus seimbang. Tapi saudara sekalian, bagaimana terkait dengan protein gitu ya? Ini saya coba biar nanti ada diskusi ya. Kebanyakan lemak juga sama ya. Dia juga lemak itu kalorinya juga tinggi. Anunya. Nah, bagaimana kalau protein ya? Nah, protein ini sebenarnya lebih spesifik lagi. Kalau kita misalkan sakit, kita makan telur-telur, kemudian karbohidratnya sedikit itu sehat. Kenapa? Karena kalau kita makan protein,
protein ini contohnya kolagen, tapi sebenarnya tidak harus kolagen, bisa albumin sebagai macam protein itu dia nanti akan dipecah. Lah ternyata protein-protein yang dipecah di dalam tubuh itu punya aktivitas yang positif bagi tubuh kita, gitu ya. Tubuh kita. Ini kadang kita tidak sadari, kita mikirnya makan karbohidrat, makan apa gorengan, makan mie, tetapi kita tidak proteinnya malah sedikit ya, secara umum orang Indonesia gitu ya. Maka saya katakan orang Indonesia itu konsumsinya protein masih seperberapanya. Misal Malaysia protein, misal daging sajalah. Konsumsi protein daging kita ya di Indonesia itu rata-rata 10 kilogram per kapita per tahun. Kalau Malaysia itu 30, nanti negara lain bisa 50, Singapura misalnya 50, negara-negara maju bisa 100 kilogram per kapita per tahun. Bayangkan jumlah protein yang kita konsumsi kita itu sangat rendah. Padahal protein kalau kita potong-potong, itu ya ini penelitian saya punya aktivitas eh, luar biasa gitu ya. Bisa anti hipertensi. Orang sering makan daging nanti bikin hipertensi. Nggak tepat karena sebenarnya protein ketika dipotong-potong menjadi peptida-peptida yang lebih kecil ternyata justru protein itu mempunyai kemampuan untuk sebagai agen anti hipertensi gitu. Lah ini saya penelitiannya kebetulan di situ ya mencari protein yang bisa digunakan sebagai agen-agen bioaktif gitu, bioaktif. Maka sekarang kan sering dijual gitu ya, bioaktif peptide gitu ya, atau apa gitu ya, yang di itu peptida dan yang lain-lain. Karena apa? Karena ternyata memang ya secara umum itu lebih sehat, bahkan bisa menjadi terapi ya untuk kesehatan manusia. Ini contoh saja bahwa mungkin nggak saya jelaskan ya, tapi intinya kalau kita mengkonsumsi protein bisa juga untuk menghambat tekanan darah tinggi, ya, menghambat tekanan darah tinggi yang tadinya itu kena tekanan darah tinggi, tapi justru dengan mengkonsumsi protein yang kemudian proteinnya terpotong-potong oleh enzim pencernaan, itu ada pepsin, ada tripsinogen di dalam tubuh itu, malah protein itu bisa menjadi penolong. Anda kalau yang gemuk-gemuk itu makan telur sehari 5, gitu ya, tetapi menghilangkan konsumsi karbohidrat dari sumber beras dan yang lain sedikit mungkin, kemudian aktivitasnya tetap agak normal, kondisinya tubuh ringan, sehat, dan nanti akan terjadi penurunan berat badan secara sehat, karena kemudian itu asupan apa protein itu berjalan, gitu ya. Nah, namanya orang mungkin diet ketul. Lah ini kalau Permisi, Prof. gambaran detail mungkin saya nggak jelaskan, nanti kesulitan. Nah, kemudian maka Rasul itu juga sebentar lagi ya, 3 menit itu ya. Maka Rasul itu minum susu dan daging itu jadi kebiasaan sebenarnya ya. Rasulullah termasuk orang yang gemar minum susu. Beliau juga menganjurkan para sahabat minum susu dari binatang ternak, seperti dari kambing, unta, sapi ya. Nabi juga mengkonsumsi daging selama perjalanannya. Orang kan sering orang Indonesia makannya daging, bilang jangan makan daging, padahal makan dagingnya cuma sedikit itu ya, hanya itu. Nah, kira-kira itu ya, makan daging itu sehat dan kita sangat membutuhkan itu karena konsumsi kita masih rendah, dan itu anjuran bagaimana pola makan yang sehat seimbang gitu itu memang harus dilalui. Tidak seperti vegetarian. Islam itu tidak vegetarian tetapi juga menghalalkan. Namanya ada Idul Adha, ada pemotongan hewan kurban ya. Bayangkan kalau semua vegetarian, nanti apa itu syariah Islam kan nggak jalan syariah Idul Adha gitu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi tayangannya menurut saya sangat apa ya, sangat menarik gitu dan mungkin bagi beberapa orang yang mendengar bisa mungkin ada yang tersindir gitu termasuk saya. Oke, baik. Nah, terima kasih kepada Prof. Yuni kami ucapkan atas penyampaian materinya yang luar biasa. Dan setelah ini sebelum menuju sesi diskusi, saya ingin menyampaikan sedikit rangkuman materi yang tadi saya peroleh. Boleh nggak, Prof? Ya? Ya, Tadi kita sudah kita simak bersama-sama mulai dari
introduction-nya ya tentang makanan yang halal itu bagaimana, kemudian apa dampaknya bagi tubuh. Ada juga dampak-dampak kerugiannya apabila mengkonsumsi makanan yang tidak halal dan tidak thoyyib, sehingga setiap muslim itu diwajibkan untuk memperhatikan makanan yang masuk ke tubuh mereka begitu. Ada juga tadi sudah dijelaskan mengenai landasan atau dalil mengenai makanan yang halal dan thoyyib, dan juga eh, contoh-contoh dari bagaimana menerapkan menjaga makanan itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian di sini sudah ada mungkin sudah ada yang Raisen ya. Raisen ini boleh langsung kita masuk ke sesi tanya jawab boleh ya Prof ya? Ya, silakan. Oke baik kalau begitu ini tadi yang Raisen pertama dari Mas Yusuf S. Monggo silahkan bisa di on kan mic-nya. Baik, terima kasih Bapak atas pemaparannya. Saya cukup tertarik dengan eh, pembahasan tentang lebih ke RPH ini berarti nggih Pak nggih, ke rumah potong hewan gitu. Kebetulan saya sekarang lagi S2 di Prodi Industri dan Bisnis Halal Bapak di UIN Sunan Kalijaga nggih. Eh, saya eh, untuk yang di slide pertama tadi yang berbicara soal daging yang asuh itu aman, sehat, utuh dan halal. Nah, itu kan di mana di poin yang ketiga itu hewan itu harus utuh, nggih. Harus tanpa cacat dan tanpa ada penambahan gitu kan. Entah itu dipompa kan biasanya ada tuh hewan yang dipompa biar kelihatan gemuk gitu, nggih. Nah, terus kalau semisal kita pakai standar itu, Bapak, pakai standar asuh gitu, nggih. Aman, sehat, utuh, dan halal. Lalu bagaimana kita dalam mengelola hewan yang cacat misalkan. Karena kan tidak bisa dipungkiri bahwa kita pasti ada nih hewan yang cacat entah itu dalam peternakannya atau dari lahirnya gitu cacat. Nah ini mau dikemanakan yang cacat-cacat ini Bapak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya pernah penelitian lapangan Bapak soal gap antara juleha nggih, juru sembelih halal dengan eh apa ya? Tata cara inilah yang ada di undang-undang teknisnya itu antara praktik dengan teknisnya itu ternyata cukup lebar Bapak, cukup apa ya? Cukup jauh gitu kan. Gimana juru sembelih halal itu minim sekali di dalam memperhatikan kesejahteraan hewan, animal welfare gitu. Karena eh, mereka itu juga terkena intervensi akan target dalam satu hari ini berapa ratus ekor gitu. Bahkan satu orang itu satu juleha dalam satu malam itu bisa menyembelih 300 ekor. Nah, itu kan dia harus cepet-cepetan gitu, Bapak. Nah, yang mau saya tanyakan ini sebenarnya untuk apa ya tanggung jawab dari memperhatikan kualitas juru sembelih halal kita ini kepada siapa, Bapak? Apakah kepada dinas? Apakah eh, tanggung jawab dari kepala RPH yang ada di situ gitu? Itu eh, mungkin itu yang Ya, bisa saya tanyakan. Terima kasih. ya. Biar nggak lupa ya, jadi saya jawab yang pertama terkait dengan masalah hewan yang cacat, bagaimana sejak lahir dan yang lain-lain. Ada syariat yang terkait dengan hewan kurban dengan syariat untuk pemotongan sehari-hari akan berbeda gitu ya. Jika kita masuk di dalam syariat kurban dan yang lain-lain, memang ada syariat khusus gitu ya. Karena itu sebagai sebuah ibadah, upacara dan yang lain. Tapi dalam kehidupan sehari-hari yang dimaksudkan halal adalah mereka memang secara substansi hewannya adalah halal gitu ya. Halal dan bisa dipotong. Nah kalau masalah kurus ini karena kita nggak punya uang beli ayam yang kurus ya lah, itu mungkin karena alasan nggak punya uang beli yang kurus agak cacat gitu ya. Apakah itu halal? Ya halal karena dia bukan barang yang haram. Hanya kalau untuk hal-hal yang ideal gitu ya, ideal
terutama di dalam kepentingan-kepentingan ini misalkan ya kita motong 1.000 itu kan yang paling cacat 1 2 gitu ya untuk ayam itu ya tidak semua cacat ya. Yang 1 2 itu mungkin tidak bisa dijual tapi bisa dikonsumsi gitu ya. Karena kalau dijual itu kan berbeda dengan ini. Ini kalau aturan regulasi dari pemerintah yang terkait dengan ASO. Kedua yang ditanyakan terkait dengan masalah juru sembelih halal. Juru sembelih halal sebenarnya ya dia wajib ikut training dan uji kompetensi sehingga apa yang diujikan memang tidak dipraktekkan secara iya. Kenapa? Karena pemiliknya untuk mendisiplinkan itu tidak mudah. Orang di Indonesia kerja rata-rata sambil nyanyi-nyanyi ya kamu ketahuan pelajaran lagi sambil motong ayam gitu ya. Atau kemudian sambil apa gitu ya bersiul-siul atau apa gitu nyanyi-nyanyi sambil potong gitu ya. Tapi standar itu ada termasuk bagaimana kita bisa motong ayam 1.000 per jam itu hal yang biasa bisa dilakukan gitu ya dengan presisi yang tepat itu kan masalah keahlian ya. Misal kita misal 3.000 per jam ya bisa nanti kan ada 2 3 orang yang motong kemudian dengan tepat bisa terpotong baik itu tenggorokan kemudian makanan vena jugularis dan arteri karotis ya semua terpotong dengan baik itu bisa. Untuk pemotongan sapi tidak ada yang semalam sampai 100 200 rata-rata di Indonesia sehari maksimum rumah potong hewan sapi itu motong 50 itu sangat jarang itu di Bogor dan yang lain-lain. Kalau di Jogja di Giwangan itu sehari hanya motong 17 ekor. Kemudian di Segoroyoso paling per RPH itu motong 2 ekor. Kenapa motongnya nggak betul? Ya nggak disiplin. Jadi nggak disiplin itu manusianya. Awak dhewe sholat juga mesti ngerti regulasinya. Yang sholatnya cepet-cepet, iya kan? Berarti orangnya gitu ya kan. Sehingga kita tidak dapat hikmahnya sholat gitu. Kenapa? Karena tergesa-gesa. Kira-kira itu ya banyak hal sih di lapangan, tapi insya Allah banyak kendala pada unsur manusianya. Gitu, Mas Yusuf. Monggo silakan yang lain, biar ini ringkas. Saya sambil nunggu ini ada pertanyaan ini yang jauh dari Sumatera Utara ya. Terkait dengan makanan, kalau kita sudah umur 63, itu paling bagus sebenarnya tinggal dibagi ya. Porsi nasi, porsi daging, porsi sayur. Misalkan kita ada piring itu dibagi 5 gitu ya. Ya ada sayurnya 1/5, dagingnya 1/5, nasinya 1/5, buahnya 1/5, minum susunya 1/5. Gampangannya kira-kira seperti itu ya. Lalu walaupun harus dihitung-hitung, tapi kalau kita susah ya dibagi seperti itu. Jangan kemudian sampai nasinya setengah bagian atau 3/4 bagian, nanti telurnya separuh gitu ya. Yang penting murah, kenyang, nanti mudah kena diabetes. Mau kok kena diabetes, kan kita nggak mau ya, tuh. Maka kita ya harus hati-hati. Itu ini saya jawab yang di chat. Silakan. Oke, baik. Eh, Kalau begitu kita langsung beralih ke penanya selanjutnya. Di sini ada Mas Pramudia. Sudah raise hand, monggo. Iya, Bisa disampaikan secara singkat ya pertanyaannya. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, Prof. Waalaikumsalam. Oh ya, perkenalkan diri dulu. Saya Pramudia Andiana. Kebetulan saya mahasiswa S2 Ilmu Ternak dari FAPET UB. Eh, saya kebetulan sekarang sedang semester 3, sedang penelitian, Prof. Saya ada rencana sebenarnya ingin lanjut S3 ke luar negeri gitu, Prof. Ke negara yang mayoritasnya adalah non-Muslim. eh, Kebanyakan kendala itu kalau di luar negeri kan masalah pangan halal dan non halal gitu, Prof. Kalau di Indonesia mungkin pangan halal lebih terjamin, tetapi kalau di luar negeri terutama yang di mayoritasnya non Muslim itu kan kebetulan sepertinya agak sulit untuk memperoleh makanan yang halal. Kebetulan waktu itu saya di Singapura pun saya agak merasa kesulitan untuk mencari makanan yang halal gitu sehingga saya sebisa mungkin ya kalau nggak menemu yang ada logo halal dari Majelis Ulama Singapura, maka saya cari yang mendekati halal ya cari daging ayam gitu, Prof. Nah, itu bagaimana ya, Prof? Solusinya kalau kita seorang polibul ilmi, seorang pelajar yang ingin melanjutkan studi
di negara yang memang mayoritasnya non-Muslim, sehingga makanan itu tidak jelas status kehalalannya, sehingga Oke, syubhat oke. jatuhnya. Saya tangkap ini Mohon biar di... jadi begini, ininya sebenarnya kita even tuh di negara-negara yang muslimnya lebih kecil dari Singapura, lebih kecil dari India, lebih kecil dari Rusia, lebih kecil dari orang-orang Eropa yang ada di Jepang ya, kemudian Korea itu, kita sebenarnya tetap bisa makan dengan nyaman. Karena makanan yang dilarang itu jumlahnya sedikit daripada makanan yang dibolehkan. Terutama hal-hal yang misalkan sembelian. Nah, langkah pertama ya kita makan seafood, ya langkah pertama gitu ya. Kalau kemudian kita ingin makan daging, sebenarnya sekarang tidak seperti zaman dulu. Daging-daging ayam, kemudian sapi itu banyak yang dari Australia, dari Brasil yang sudah ada sertifikat halal. Tetapi kalau itu memang kesulitan, ya kita paling aman adalah makan seafood gitu ya. Seafood itu kan kemudian ya kita daging kan nanti bisa pesen agak lama gitu ya, anunya bisa. Tapi kalau seafood itu di mana-mana ada, mau makan ikan yang apa jenis apapun itu halal. Mau bangkai 10 kali kalau ikan itu kan halal gitu ya, sampai sebangkai-bangkainya gitu. Itu paling gampang. Sehingga tetapi itu justru menurut saya menjadi satu eh, usaha kita untuk kan halal bayanun wa haram bayanun bainahuma mutasabihat lah, barang siapa yang kemudian menjaga dari yang subhat itu maka dia telah menjaga harga dirinya dan menjaga harga diri agamanya. Saya selama 4 tahun dulu di Jepang itu makan di luar hanya 5-6 kali gitu ya, karena ya udahlah masak sendiri pasti lebih mudah dapat halal gitu ya. Tetapi kita juga itu sekaligus jadi hati-hati, anak-anak kita juga mesti ngecek ya di barang ini ada barang yang haram atau tidak. Dengan seperti itu hati kita terjaga. Ketika hati kita terjaga maka kita lebih ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tantangan-tantangan, tetapi tidak ada kesulitan sebenarnya. Sekarang lah, sekarang tidak sesulit dulu. Kalau dulu memang tidak semudah sekarang, tetapi bukannya juga mudah. Oleh karena itu paling aman ya kita makan yang halal, bahkan yang nggak enak sekalipun itu ikan mentah. Ketika di Jepang saya makan, ketika disajikan, misal kita dijamu nih, jamu ikan mentah gitu ya, masih kadang hidup sedikit-sedikit gitu ya. Misal cumi masih hidup sedikit ya udahlah, makan aja gitu ya. Mau muntah ya ditahan sedikit-sedikit, lama-lama enggak, karena yang penting halal. Tapi itu kan menjaga harga diri kita gitu. Kemudian yang dari ini ya, ada pertanyaan juga itu bagaimana pola makan Rasulullah, tadi mungkin sudah saya jelaskan memang seimbang ya, susu ya daging, beliau itu Rasul kan madu kan gitu. Itu kan dimakan terus diminum ya, sehingga kekuatannya juga memang luar biasa gitu ya. Kita kan susu daging itu kan belum jadi makanan utama di kita. Masih jadi makanan pelengkap sekali-kali apalagi gratisan kan gitu. Ini yang sering terjadi. Padahal sebenarnya itu penting gitu ya. Kemudian kalau terkait dengan pola konsumsi ya, setiap daerah memiliki ciri khas konsumsi yang berbeda. Baik dari ini bagaimana ya kita membicarakan penjagaan pola makan dan dalam kacamata masyarakat. Ya sebenarnya di mana itu berbeda-beda hal yang wajar gitu ya. Misal di Jogja sukanya gudeg manis ya. Itu kan jarang ya kita melakukan ditulis itu ya. Kalau di kantin-kantin itu ditulis ya. Ini kalorinya segini, kannya segini. Sehingga oh kalau gini saya makannya berapa gitu. Tapi jarang ya, tidak ada kantin yang ditulis. Nah, saudara bisa buat warung ya, kantin yang kemudian kalau menu A itu ya ditulis kalorinya berapa, ini berapa gitu ya. Mungkin lama-lama laris. Oh, ini bagus ini. Kantin sehat gitu ya. Apalagi ada diskon gitu ya. 50% gitu ya. Setiap jam 12 malam sampai jam 1 gitu ya. Nah, itu nggak sehat karena malam nggak boleh makan gitu ya. Biar nggak ada yang beli. Kalau diskonnya siang mahasiswa kan bisa bangkrut ya 50%. Gitu. Kira-kira gitu. Gitu Mbak. Oke, ini sekaligus tadi udah menjawab pertanyaan-pertanyaan di chat juga ya, Prof ya. Iya, Oke. biar ringkas ini. Iya, karena tadi ini Prof Yuni juga menyanggupi sampai jam 5 dan kebetulan ini sudah jam 5. Kalau begitu, tadi pertanyaan terakhirnya terkait dengan ciri-ciri masing-masing daerah itu sekaligus menjadi pertanyaan terakhir pada sesi diskusi kali ini. Terakhir, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Prof Yuni Erwanto serta peserta yang antusias dalam mengikuti sesi pematerian dan diskusi pada sore hari ini.
Sebelum mengakhiri acara, izinkan saya untuk menyampaikan informasi terkait webinar integrasi ilmu dan agama selanjutnya. Webinar WIIA pada bulan ini insya Allah masih mengangkat tema mengenai Islam dan ilmu peternakan. Nah, besar harapan kami bahwa Bapak Ibu dapat berpartisipasi dalam agenda WIIA selanjutnya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas perhatian dari Bapak Ibu. Mari kita tutup agenda pada sore hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator memohon maaf jika ada salah perkataan maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Amro, Prof. Yuni. Ya, Sampai ketemu sama-sama. lagi. Oke, semuanya. Barakallah, Ya, salam jazakumullah sehat. khair. Barakallah. Mohon izin. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Saya Prof. mengingatkan bagi para peserta yang belum melakukan presensi sudah dikirimkan di kolom chat. Nah, presensi ini dapat diisi untuk mendapatkan sertifikat juga, sehingga para peserta harap dapat mengisi presensi tersebut dengan teliti. Terima kasih. Sama-sama, Amro.